Teorema selanjutnya yaitu teorema yang kedua. Diberikan barisan bilang real X, yaitu Xn, maka ketiga pernyataan berikut ini adalah saling ekuivalen. Yang pertama, barisan X tidak konvergen ke X anggota himpunan bilangan real. Berarti berarti kan ekuivalen dengan pernyataan yang kedua, yaitu ada epsilon 0 lebih dari 0 sedemikian hingga untuk sembarang K anggota himpunan bilangan asli terdapat NK anggota himpunan bilangan asli sedemikian hingga NK lebih dari atau sama dengan K dan nilai mutlak dari XNK kurang S nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Ini berarti atau ekuivalen dengan pernyataan yang berikutnya, yaitu ada epsilon 0 lebih dari 0 dan suatu barisan bagian X-aksen yaitu XNK senilai hingga nilai mutlak dari XNK kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0 untuk semua K anggota himpunan bilangan asli. Adapun bukti dari teorema 2 sebagai berikut. Adapun pembuktian dari teorema 2 sebagai berikut. Pertama-tama kita teruskan dulu yang diketahui, yaitu barisan bilangan real X, yaitu Xn. Yang akan dibuktikan bahwa ketiga pernyataan berikut ini merupakan pernyataan yang saling ekuivalen. Adapun uraian bukti teorema 2 bagian pertama, yaitu bahwa kita akan membuktikan bahwa jika pernyataan satu itu jika pernyataan itu benar maka berlaku untuk pernyataan yang kedua. Seperti diketahui bahwa pernyataan pertama mengatakan barisan bilangan real X itu tidak konvergen ke bilangan real X. Maka berdasarkan definisi limit barisan, ini berarti terdapat epsilon 0 lebih dari 0, di mana tidak mungkin kita temukan nilai K anggota himpunan bilangan asli. Sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K berlaku nilai mutlak dari Xn kurang S kurang dari epsilon 0. Jadi tidak mungkin ya kita menemukan pernyataan yang seperti ini. Karena tadi dikatakan bahwa barisan bilangan real tidak konvergen ke X. Akibatnya tidak benar bahwa untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli di mana n lebih dari atau sama dengan K memenuhi nilai mutlak dari Xn kurang X kurang dari epsilon 0. Dengan kata lain, untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli terdapat NK anggota himpunan bilangan asli sehingga NK lebih dari atau sama dengan K dan nilai mutlak dari XNK kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan pernyataan yang kedua ekuivalen ke pernyataan ketiga, yaitu jika pernyataan 2 maka berlaku pernyataan yang ketiga. Diberikan epsilon lebih dari 0, ini berarti memenuhi pernyataan yang kedua, yaitu ada epsilon 0 lebih dari 0 sebenarnya hingga untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli ada NK anggota himpunan bilangan asli sebenarnya hingga NK lebih dari atau sama dengan K dan nilai mutlak dari XNK kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Ini berarti karena kita memberikan epsilon 0 lebih dari 0 berarti memenuhi pernyataan yang kedua. Dan kemudian kita berikan lagi N1 anggota himpunan bilangan asli sedemikian hingga N1 lebih dari atau sama dengan 1 dan nilai mutlak dari Xn1 kurang S nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Karena tadi pernyataan yang kedua menyatakan bahwa jika terdapat NK anggota himpunan bilangan asli sehingga NK lebih dari atau sama dengan K dan nilai mutlak dari NK kurang X lebih dari epsilon 0. Jadi misalnya kita ambil K sama dengan 1, berarti kan
ada N1 anggota himpunan bilangan asli seminan hingga N1 lebih dari atau sama dengan 1 dan nilai mutlak dari Xn1 kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Selanjutnya, jika kita ambil K sama dengan 2, ini berarti berdasarkan pernyataan yang kedua, yaitu terdapat N2 anggota himpunan bilangan asli seminan hingga N2 itu nilainya lebih dari N1 dan nilai mutlak dari Xn2 kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Jika kita lanjutkan seterusnya sampai K di mana K anggota himpunan bilangan asli, diperoleh suatu barisan bagian X aksen yaitu Xnk dari X sehingga berlaku nilai mutlak dari Xnk kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0 untuk K anggota himpunan bilangan asli. Selanjutnya, bukti yang berikutnya yaitu jika pernyataan ketiga ini maka juga berlaku untuk pernyataan pertama lagi, sehingga membuktikan bahwa memang keempat pernyataan tersebut saling ekuivalen. Misalnya kita ambil barisan bilang real X yaitu Xn, di mana barisan bilang real X tersebut mempunyai barisan bagian X aksen yaitu Xnk yang memenuhi sifat ketiga, yaitu ada epsilon 0 lebih dari 0 dan barisan bagian X aksen yaitu Xnk dari X hingga nilai mutlak dari Xnk kurang X itu nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon untuk setiap K anggota himpunan bilangan asli. Berarti berdasarkan definisi limit barisan, maka barisan bilang real X tersebut tidak konvergen ke X. Sebab jika barisan bilangan real X itu konvergen ke X, maka berdasarkan teorema 1 yaitu jika barisan bilangan real X konvergen ke bilangan real X, maka setiap barisan bagian X aksen yaitu Xnk dari X juga konvergen ke X. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa misalkan barisan bilangan real X itu konvergen ke X, maka barisan bagiannya yaitu X aksen Xnk juga konvergen ke X. Hal ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Sebab barisan bagian X aksen yaitu Xnk tidak berada dalam persekitaran epsilon 0 dari X. Jadi dia tidak termasuk dalam persekitaran epsilon 0 dari X. Dengan demikian terbukti untuk ketiga pernyataan tersebut, untuk teorema tersebut, bahwa ketiga pernyataan tersebut saling ekuivalen.